Halo kaum intelektual sekalian, siapa sebenarnya asli pribumi orang Indonesia? Siapakah sebenarnya asli pribumi? Apakah orang Papua? Apakah orang Sunda? Apakah orang Jawa? Apakah orang Batak? Apakah orang Minang dan lain sebagainya? Orang apa sebenarnya asli pribumi Indonesia? Bagaimana menurut catatan sejarah? Bagaimana menurut data? Bagaimana menurut antropologi? Jadi di video ini saya akan bahas dari sudut pandang antropologi ya. Jadi kalau teman yang nonton video ini masih pemikiran kolot gitu ya, nggak terbuka dengan ilmu-ilmu lainnya, masih berpatokan pada ilmu agama gitu ya, ilmu yang sangat terbatas sekali ya bagi kelompok-kelompok tertentu. Ya, mungkin ini video ini nggak cocok bagi Anda yang nonton video kalau Anda masih mabuk agama gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu berasal dari Protonesia, yaitu yang berasal dari Taiwan. Maka kenapa wajah orang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berubah-ubah gitu, berbeda-beda gitu. Kalau menurut catatan sejarah atau secara antropologi, orang Indonesia itu berasal dari Protonesia, lalu kenapa wajahnya berubah gitu, berbeda-beda gitu. Orang Papua berbeda dengan orang Sunda, orang Jawa. Kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan? Apa alasannya? Kemudian, apakah Sundaland itu sama seperti suku Sunda? Kenapa ada istilah Sundaland? Benarkah Sundaland itu pernah diduduki atau ditempati oleh orang-orang Sunda yang ada di Jawa Barat? Kenapa ada istilah nama Sundaland? Dari mana sebenarnya orang Sunda ini berasal? Apakah orang Sunda ini berasal dari Sundaland atau dari Protonesia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa suku asli pribumi Indonesia? Apakah orang Yaman? Secara antropologi ya, ini secara antropologi ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya. Lain cerita ya, kalau dari agama kan manusia itu berasal dari Adam ya. Kita semua keturunan dari Adam, berarti selesai kan, selesai sampai situ. Tapi kalau secara antropologi itu kan mempelajari manusia secara holistik, mempelajari sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Ada cakupan yang lebih luas gitu. Jadi waktu saya dulu kuliah, saya ngambil jurusan Fakultas Ilmu Budaya. Jadi secara tidak langsung saya belajar tentang budaya, sejarah, dan lain sebagainya ya. Ya, kalau boleh disimpulkan yaitu antropologi. Secara antropologi, nenek moyang daripada orang Indonesia itu berasal dari Protonesia. Ya, Protonesia ini berasal dari mana? Berasal dari Taiwan. Ya, itu yang pertama ya. Itu versi yang pertama. Kemudian ada versi yang kedua lagi gitu. Orang Indonesia itu sebenarnya bukan hanya berasal dari Protonesia. Sebelum Protonesia atau pra-Protonesia, sudah ada orang di Nusantara. Siapa itu? Ya, menurut catatan sejarah atau menurut antropologi, yaitu orang-orang Melanesia. Siapa itu orang Melanesia? Orang Melanesia itu ada di suku pedalaman Papua. Tidak semua orang Papua ya, tapi ada suku pedalaman Papua. Jadi orang-orang Melanesia lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara yang hidup sampai sekarang ini ya. Itu yang hidup ya, bukan yang punah ya. Sebenarnya sebelum Melanesia, sebelum Protonesia, ada lagi sebenarnya. Siapa itu? Homo erectus. Namun Homo erectus ini punah. Menurut catatan sejarah, Homo erectus itu punah karena apa? Karena mereka itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Ya, sehingga mereka punah dan tidak ada catatan genetik menurut sejarah. Catatan sejarah nggak ada hubungan Homo erectus dengan Homo sapien ya. Jadi ada dua versi yang sangat besar sekali ya. Pertama Homo erectus dan Homo sapien. Nah, keturunan daripada Homo erectus ini sudah punah ya. Tapi pernah menduduki Pulau Jawa. Namun ya Homo sapien itu keturunannya itu ada Protonesia, ada pra-Protonesia seperti orang Papua, Melanesia, dan lain sebagainya. Dan orang-orang Taiwan yaitu orang Protonesia. Nah, lalu kenapa orang Indonesia itu mukanya beda-beda gitu? Padahal kan mereka berasal dari Protonesia. Ada pra-Protonesia, sebelum Protonesia, ya
sama Proto-Indonesia. Jadi ada semacam kawin campur ya antara Proto-Indonesia dengan pra-Proto-Indonesia. Ketika nenek moyang kita itu datang dari Taiwan ya, mereka datang ke Nusantara itu secara bertahap sekitar 4.000 tahun yang lalu ya. Mereka datang secara bertahap ya. Sementara Proto-Indonesia ini sudah ada 60.000 tahun sebelum kedatangan daripada Proto-Indonesia. Nah, ketika Proto-Indonesia ini datang ke Nusantara, saat itu Sundaland sudah tenggelam guys, sudah nggak ada lagi. Jadi kenapa ada istilah Sundaland? Kenapa ada orang Sunda gitu? Nah, ketika orang Proto-Indonesia ini nikah dengan Proto-Indonesia, orang-orang yang ada di Nusantara keturunan daripada Homo sapiens ini, mereka dulu sempat tinggal di Sundaland. Tapi bukan Proto-Indonesia asli ya. Jadi Proto-Indonesia asli itu kan 4.000 tahun yang lalu kan. Sementara pra itu ya sudah ada sekitar kurang lebih 20-30.000 tahun yang lalu gitu. Jadi waktu itu Sundaland belum tenggelam. Sehingga mereka mengatakan diri mereka itu orang Sunda atau penghuni daripada Sundaland. Sundaland itu kan menghubungkan antara Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Dan Filipina juga ya. Itu satu kesatuan ya. Makanya ya disebut dengan Sundaland. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Sunda itu mukanya nggak mirip seperti orang Papua gitu kalau mereka terjadi yang namanya kawin campur ya? Sebenarnya alasan yang paling masuk akal itu karena semakin ke timur ya, semakin banyak orang yang punya genetik Proto-Indonesia. Kenapa? Karena penduduk daripada Proto-Indonesia itu lebih banyak di sebelah timur ya. Jadi semakin ke barat ya. Jadi Jawa Barat itu kan termasuk bagian daripada barat ya. Masih pertengahan lah ya, agak ke Sumatera gitu, dekat-dekat dengan Sumatera gitu. Sehingga percampuran antara Proto-Indonesia dengan pra-Proto-Indonesia itu sangat sedikit sekali ya. Mereka bercampur tapi sangat sedikit sekali ya. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang orang Sunda itu cantik-cantik, cakep-cakep gitu. Sementara orang Jawa itu banyak ya perkawinan antara pra-Proto-Indonesia. Bagaimana dengan Papua? Papua itu terpisah dengan waktu yang sangat lama sekali. Kenapa? Karena ada pulau yang memisahkannya. Sundaland saat itu terpisah dengan Papua. Sementara ya orang Jawa itu masih banyak ya keturunan daripada Proto-Indonesia. Ya, banyak menghuni daripada Pulau Jawa satu ya, Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ya. Kemudian bagaimana dengan Sumatera? Orang-orang Sumatera. Orang-orang Sumatera itu sebenarnya ada percampuran antara Proto-Indonesia dengan Proto-Indonesia. Namun jumlahnya tidak sesignifikan orang-orang Jawa dengan orang Bali gitu ya, orang Papua ya. Nggak sekental itu ya. Makanya wajahnya beda-beda gitu. Bagaimana dengan orang Batak? Apakah orang Batak itu Proto-Indonesia? Iya. Orang Batak itu Proto-Indonesia, guys. Orang Melayu Proto-Indonesia ya. Tapi jumlah daripada Proto-Indonesia ini ya nggak terlalu banyak tahu sebenarnya, guys. Pada saat itu jumlah penduduk daripada Proto-Indonesia itu kurang lebih 100-500 ribu orang ya di Nusantara. Sementara orang-orang Proto-Indonesia itu jumlahnya nggak sampai 10.000 gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu signifikan ya jumlahnya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa mukanya beda-beda gitu. Sebenarnya yang membedakan muka kita itu beda-beda itu karena faktor lingkungan, guys. Kenapa orang Papua itu, mohon maaf ya, rambutnya keriting gitu. Rambutnya keriting dan berbelok-belok gitu ya. Keriting parah gitu ya. Dan keritingnya itu bukan keriting seperti sekarang ini, tapi di sini ada semacam apa ya, bulatan-bulatan gitu ya di sini nih. Mohon maaf ya bagi teman-teman orang Papua ya. Tapi ini bisa dijelaskan secara antropologi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena untuk menghindari terik matahari. Karena daerah kita itu kan daerah tropis ya. Sehingga asupan daripada matahari itu sangat-sangat jelas sekali ya.
Makanya ya rambut kita itu secara tidak langsung berevolusi ya. Orang-orang Protonesia atau orang-orang Papua itu secara tidak langsung berevolusi ya. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya pantulan sinar matahari. Ya, itu alasannya kenapa rambut orang itu keriting sementara Protonesia enggak. Karena nenek moyang daripada Protonesia itu berasal dari Taiwan ya. Jadi kalau orang Protonesia itu tidak kawin dengan pra-Protonesia, dengan leluhur Nusantara saat itu ya, tidak ada kawin campur, maka orang-orang Protonesia itu ya orang Sunda, kemudian orang Jawa yang tidak kawin dengan orang-orang Nusantara saat itu ya. Kalau tidak kawin dengan pra-Protonesia, orang Batak dan sebagainya ya, maka mukanya akan mirip guys, sama mukanya. Makanya menurut penelitian, kalau orang Sunda, orang Batak, orang Jawa itu tidak kawin campur dengan pribumi, mukanya itu mirip banget dengan suku Amis di Taiwan. Cek data kalau nggak percaya. Suku Amis di Taiwan guys, namanya Amis ya. Lalu bagaimana rupa daripada suku Amis ini? Rupa daripada suku Amis ini agak mirip-mirip seperti orang Nias atau orang Mentawai. Kenapa kedua ras ini berbeda gitu, kedua etnis ini berbeda? Karena faktor geografis ya. Jadi geografis daripada Nias itu kan sangat-sangat terpencil sekali ya. Di sana ada laut dalam gitu. Sehingga orang-orang mau ke sana itu sangat susah. Dan untuk kawin campur dengan pra-Protonesia itu sangat-sangat sedikit sekali ya kemungkinannya menurut penelitiannya. Lalu bagaimana cara Protonesia itu datang ke Nusantara? Menggunakan perahu. Jadi nenek moyang dari Nusantara itu yang berasal dari Protonesia itu mereka menggunakan perahu ya. Jumlah mereka itu satu perahu biasanya 50 sampai 60 orang gitu. Sampai ke Nusantara lalu mereka kawin campur dengan pra-Protonesia gitu. Sementara pra-Protonesia itu saat itu masih belum familiar dengan budaya maritim atau menggunakan perahu, enggak. Pra-Protonesia saat itu di Nusantara itu mereka adalah pemburu pengumpul ya. Mereka tidak mengerti yang namanya pembuatan perahu gitu, enggak mengerti ya. Mereka lebih nomaden ya. Sementara Protonesia itu sudah lebih modern ya peradabannya. Mereka sudah bisa bikin perahu, kemudian mereka sudah menguasai yang namanya teknik pertanian ya, sehingga mereka menetap. Sementara Protonesia itu nggak menetap saat itu. Karena ada kawin campur, maka mereka menetap ya. Dari situ asal usul daripada nenek moyang Nusantara guys ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang nonton video, saya yakin yang nonton video ini banyak yang beragama lokal gitu ya, agama Nusantara. Mohon maaf ya guys, kalau misalnya nih ada kitab suci yang mengatakan atau ada data-data yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu ya dari Nusantara bukan dari luar gitu. Saya ngebahas dari sudut pandang antropologi ya, saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Ini murni atau pure dari sudut pandang antropologi. Lalu bagaimana dengan warna kulit? Kenapa orang Sunda itu lebih putih gitu ya? Atau orang-orang Protonesia itu lebih putih daripada pra-Protonesia? Ini bisa dijelaskan secara antropologi juga guys. Apa itu alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kondisi geografis ya. Kondisi geografis di Nusantara itu kan matahari itu sangat-sangat terik banget ya. Jadi kalau misalnya warna kulit kita itu putih ya, seperti ini misalnya nih ya. Saya mungkin keturunan daripada Protonesia mungkin. Ya. Kalau misalnya kita putih seperti ini lalu kena terik matahari, maka kita tidak ada yang namanya zat-zat penangkis gitu ya. Dalam kulit manusia itu kan ada istilah, kalau nggak salah tuh melania kalau nggak salah namanya ya. Jadi tujuan daripada zat melania ini untuk menangkis yang namanya sinar matahari yang terlalu terik sehingga akan menjadikan seseorang itu kanker gitu ya, penyakit kanker kulit gitu. Sehingga ya kulit-kulit daripada orang Protonesia yang Nusantara itu seperti orang Papua itu lebih gelap ya. Tujuan mereka itu untuk apa? Untuk melindungi tubuh dari ya UV ya kalau nggak salah ya. UV itu secara antropologi. Kemudian bagaimana dengan Taiwan? Di Taiwan itu kan geografisnya kan berbeda dengan di Nusantara.
orang-orang Protonesia itu kan dulu hidupnya di Taiwan ya. Ya, mereka biasanya berasal dari suku pedalaman bernama suku Amis. Di sana itu kondisi geografinya itu berbeda dengan di Nusantara. Kondisi geografi di sana itu ya tidak terlalu diperlukan yang namanya perlindungan tubuh yang eh, berwarna gelap gitu, enggak. Karena asupan matahari di sana itu enggak terlalu seintens yang ada di Nusantara gitu. Sehingga apa? Sehingga ya menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu, berevolusi. Evolusi itu ribuan tahun ya guys ya, bukan cuma setahun 2 tahun gitu. Kalau setahun 2 tahun kan kita nggak kelihatan gitu bedanya. Tapi ini ribuan tahun guys, berevolusi terus berevolusi gitu ya, bahkan puluhan ribu tahun berevolusi terus ya. Lalu bagaimana dengan Neanderthal atau orang-orang Eropa misalnya? Jadi orang-orang Eropa itu kenapa mereka putih banget gitu, orang-orang bule gitu. Kenapa matanya biru ya, kenapa rambutnya pirang gitu. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena di cuaca di Eropa itu sangat dingin ya, banyak salju dan lain sebagainya. Sehingga tubuh mereka itu dirancang atau kulit mereka itu dirancang putih. Kenapa? Karena kalau kulit mereka itu ada gelap gitu ya, maka paparan matahari itu akan susah sekali ya menembus kulit daripada orang kulit hitam yang ada di Eropa ya. Sebenarnya waktu manusia purba berimigrasi dari Afrika itu, nenek moyang daripada orang-orang Eropa itu sebenarnya berkulit hitam guys ya. Cuman kan ini sudah butuh ratusan ribu tahun kan, berevolusi sesuai dengan lingkungan gitu. Nah, karena orang-orang Eropa itu tinggalnya di daerah yang sangat dingin sekali ya, sehingga apa? Sehingga kulit mereka itu ya harus putih dong ya. Nggak usah pakai zat-zat tertentu untuk menghalang yang namanya sinar UV dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan rambut pirang? Rambut pirang juga seperti itu. Jadi rambut pirang itu karena penyesuaian diri dengan lingkungannya. Supaya asupan-asupan daripada cahaya matahari ya seperti vitamin D misalnya bisa meresap ke tubuh manusia. Makanya rambutnya pirang gitu. Kalau mata gimana? Mata itu sebenarnya dulu karena kelainan genetik guys. Gak ada hubungannya dengan lingkungan sebenarnya, tapi karena kelainan genetis ya. Nah, karena kelainan genetis, maka banyak orang menyukai. Zaman dulu ternyata zaman manusia purba itu ya, atau zaman modern lah ya, peralihan dari manusia purba ke manusia modern itu sangat suka yang namanya manusia yang bermata biru gitu. Kenapa? Karena eksotik gitu, suka gitu. Nah, karena orang-orang suka, maka penduduk Eropa saat itu meledak gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen nikah gitu, kawin dengan orang-orang yang bermata biru dan berambut pirang ya. Sampai sekarang juga kan seperti itu ya. Kalau ada orang bule datang ke Nusantara kan, kita melihatnya itu seperti malaikat gitu. Kok kulitnya beda ya? Kok matanya biru ya? Dan ini juga sebenarnya menghipnotis kenapa Nusantara dulu dijajah. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa orang-orang Belanda itu ini keturunan malaikat gitu, keturunan daripada dewa-dewa gitu ya. Sehingga kita berpikir bahwa, ini mungkin penyelamat gitu. Jadi ya sebenarnya ketidaktahuan kita itu, maka kita dijajah gitu. Ini sebenarnya bentuk daripada kebodohan ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Topik siapa leluhur Nusantara yang sebenarnya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sulit sekali ya. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa sebenarnya yang pertama kali menempatkan kaki di Nusantara gitu. Yang pertama kali itu ya Homo erectus. Cuman Homo erectus itu sudah meninggal, sudah punah. Kenapa mereka punah? Karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, setelah Homo erectus maka ada Homo protonesia. Ya, ini juga yang kedua ya. Ya, biasa disebut dengan orang Papua gitu, orang Melanesia dan lain sebagainya, atau orang NTT. Itu yang kedua ya, gelombang kedua. Kemudian gelombang ketiga siapa? Protonesia. Nah, datang tuh Protonesia, datang ke Nusantara. Lalu kaum campur dengan pra-Protonesia. Kemudian gelombang ketiga misalnya, gelombang ketiga itu orang-orang China ya. Orang-orang China itu kan pada zaman Sriwijaya kan mereka sudah
ada di Nusantara. Makanya ya kalau Anda jeli ya, di Palembang itu sebenarnya ada percampuran antara orang China dengan orang Protonesia di sana. Kita ambil contoh misalnya, makanya di Palembang itu ada nama seperti ya Tan gitu, ya kan, Helmi Yahya. Ya dugaan saya Pak Helmi Yahya itu campuran dari orang China dengan Protonesia ya. Ya itu saya perhatikan ya. Banyak teman saya itu dari Palembang itu kulitnya itu sangat-sangat putih sekali gitu seperti orang China, matanya sipit gitu. Itu percampuran ya, percampuran daripada orang China dengan pribumi ya. Kemudian gelombang selanjutnya misalnya orang-orang Arab ya, orang-orang Yaman gitu. Yang bawa mereka itu orang-orang Belanda ya. Dan yang jadi pertanyaan, siapa pribumi Nusantara yang asli? Ya kalau yang asli itu ya Homo erectus. Lalu bagaimana dengan orang Sunda, orang Batak dan sebagainya? Kita sebenarnya bisa disebut penghuni pertama juga ya, tapi gelombangnya kan beda ya. Kita gelombang ketiga, keempat dan sebagainya gitu. Jadi secara genetik kalau misalnya kita tes DNA itu nggak ada DNA orang Indonesia, nggak ada. Yang ada Protonesia, yang Asia Selatan ya. Coba cek tes DNA kalau nggak percaya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya. Jadi DNA itulah yang paling akurat ya menurut data ya secara antropologi ya. Itulah pentingnya kita belajar antropologi ya. Saya tidak sedang mengguru yang nonton videonya, tapi saya memberikan pemahaman baru gitu ya. Sebenarnya di Konoha itu gak ada sebenarnya yang benar-benar pribumi asli. Pribumi asli itu sudah yang menapakkan kaki dengan tali sudah punah guys. Ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.